Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo konco-konco, kembali lagi dengan saya Mbak Dona di channel Sinau Bareng Abah Thoyib. Baik, dari videonya saja sudah jelas ya, Sinau Bareng dengan Abah Thoyib. Sinau bareng Abah Thoyib yang artinya video kita ini hanya sinau bebarengan, belajar bersama, simak-simakan bareng. Kalau saya benar monggo dijadikan tambahan ilmu, jika saya kurang bisa dikoreksi, ditambahkan apa yang kurang. Kalau salah monggo dibenarnya, karena sesungguhnya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan saling mengolok, saling menghina, ataupun saling menyalahkan satu sama lain ya. Ya tadi, karena kebenaran hanya milik Allah dan manusia itu tempatnya salah, lupa, dosa, dan hilaf. Baik konco-konco, langsung saja. Bentar, anak saya rewel. Oke, di video kali ini saya akan membahas perihal weton Minggu Kliwon. Bentar, tutupnya jatuh. Nah, Minggu Kliwon, Minggu Kliwon. Minggu itu 5 ya, dan Kliwon itu 8 jika dijumlah neptunya 13. Weton itu apa toh Mbak Dona? Weton itu pada umumnya artinya dia itu gabungan dari hari dan pasaran, dan ketemu neptunya disebut dengan weton. Dan menurut nih ya, kepercayaan orang Jawa, weton itu menggambarkan suatu sifat, karakter, langkah hidup, rezekinya, pengupayaan jiwanya. Dia tuh udah terbaca dari dia lahir, dan dari dia diketahuinya, si jabang bayi itu diketahui neptunya dan wetonnya itu apa, itu sudah bisa digambarkan karakternya. Dan menurut orang Jawa 90%, 85%, bahkan hampir 95% dianggap benar dan akurat. Nah, kalau di orang barat sendiri kan ada namanya zodiak. Kalau di orang Cina kan ada namanya shio. Dan kalau di Indonesia sendiri, terutamanya di Pulau Jawa, itu namanya primbon perwetonan. Nah, sedangkan di Indonesia kan banyak juga nih budaya, beragam budaya. Nah, mungkin di daerah lain ada kepercayaan perhitungan hari selain weton. Coba deh konco-konco, kalau ada bisa ditulis di kolom komentar apa sih kepercayaan di Indonesia yang meliputi tentang kelahiran selain weton di Pulau Jawa. Mungkin di pulau lainnya ada, monggo ditulis kolom komentar ya. Baik, langsung saja. Nah, Minggu Kliwon ini berada di naungan Lakuning Lintang, yang artinya dia itu bercahaya di malam hari saja, dan cahayanya tuh kecil. Walaupun artinya bintang itu besar, tapi kalau disandingkan dengan Lakuning Srengenge atau berjalannya matahari, itu masih besaran matahari. Jadi sifat dari Lakuning Lintang sendiri, dia itu orangnya yang lumayan tertutup dan cenderung penyendiri ya. Dia itu Minggu Kliwon tuh orangnya tuh kayak suka menyendiri gitu. Nah, tapi selain itu kita akan menghitung wataknya. Watak sendiri itu ada 5 ya konco-konco. Dan watak itu sendiri itu udah kayak 5 itu kayak udah paten gitu loh. Ada Sarmo, Sarpo, Rojo, Kukilo, dan Mino. Ada 5 ya, itu menurut hitungan daerah saya seperti itu, 5. Dan ini neptunya ada 13. Jadi kalau 13 dibagi 5 itu kan sisa 3. Jadi kita hitung ada Sarmo, Sarpo, dan Rojo. Watak dari Minggu Kliwon itu Rojo. Nah, watak pengupayaan jiwanya itu raja ya. Dan kita lihat dari neptunya saja sudah 13. Berarti dia itu mempunyai neptu yang lumayan tinggi, yang standar tinggi ya, yang berarti dia nanti akan bisa memperbaiki perekonomian keluarga.
Tapi kalau dia punya kakak yang Neptunya di atasnya atau mungkin Neptunya 18, biasanya penghasilan orang tua itu akan menurun. Itu kalau kepercayaan budaya Jawa seperti itu. Kalau orang yang masih percaya dan masih klinik banget, dia itu akan percaya seperti itu. Nah, dan sifat dari Minggu Kliwon, dia itu orang yang tuh suka menolong, dia itu juga dermawan, orang yang bijaksana, sederhana, pemaaf, dan bertanggung jawab. Tidak salah, karena dia itu seperti artinya rojo. Yang dimaksud rojo itu kan hanya satu di antara jutaan orang, satu di antara ratusan ribu juta orang ya. Contohnya, di Indonesia ada satu pemimpin, satu raja, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Di lurah juga ada satu lurah, nggak ada satu lurah, nggak ada dua lurah. Adapun hanya wakil dari lurah, yang namanya lurah itu satu. Dan rojo itu bagikan seperti itu. Dia itu orangnya Minggu Kliwon itu dermawan, suka menolong, bijaksana, sederhana, pemaaf, dan bertanggung jawab. Rojo ya, tapi sifat buruk dari Minggu Kliwon ini, dia itu angkuh orangnya, dia itu rela disakiti untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dan mudah percaya dengan orang. Jadi dia tuh kayak mudah ketipu gitu loh, karena emang gampang banget percaya sama orang dan mudah diadu, karena sifatnya gampang percayaan, tanpa ada bukti dibilangin gini dia itu langsung percaya saja seperti itu. Dan Minggu Kliwon ini dia itu bisa beradaptasi dalam segala kondisi dalam pekerjaannya, sehingga tidak menjadi beban untuk rekan-rekan kerjanya, dan dia itu tidak merepotkan orang lain karena dia itu orang yang mandiri, bisa sembarangane dan sungkan untuk merepotkan orang lain, dan dia tidak malu juga untuk bertanya dengan hal yang dia belum bisa lakukan atau belum bisa kerjakan. Dan sifat seperti ini dia tuh cocoknya itu menjadi seorang guru ya, guru, mungkin dosen, atau orang-orang yang bisa membagikan ilmunya, yang bisa bersahaja dengan orang-orang banyak. Lalu kita akan menghitung Pangupa jiwanya. Pangupa jiwa itu ada 7 ya konco-konco. Ada 7, yaitu ada Segara Ngawisesa, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak, dan Lebu Katiup Angin. 13 dibagi 7 cuma dapat 1, sisanya 6. Nah, ini udah hitungan pasti nggak bisa dirubah ya, tapi ini versi saya. Ada juga versi yang lain yang nanti itu, jadi setiap primbon itu berbeda ya teman-teman, tergantung budaya setempat itu seperti apa gitu. Dan kalau ini kan tadi kan sisa 6, kita hitung lagi dari awal, yaitu ada Segara Ngawisesa, Sumur Sinobo, Tunggak Semi, Satrio Wibowo, Satrio Wirang, Bumi Pinetak. Bagus banget. Bumi Pinetak. Bumi digetak, bumi dipidak, bumi ning pidaan kaki, bumi ning pitaan kaki. Artinya di mana kaki berpijak, di mana kaki menginjak, di mana kaki diinjakkan, disitulah sumber rezeki akan datang, akan mengalir dan deras dan akan muncul merembes. Pokoknya di mana kaki berpijak, disitulah rezekinya akan datang. Itu khusus untuk Minggu Kliwon karena dia ada di naungan Pangupa jiwa, kemampuan hidup, Bumi Pinetak ya, konco-konco seperti itu. Jadi ini buat kalian Minggu Kliwon yang suka traveling, suka jalan-jalan, atau mungkin punya istri atau suami yang jauh ataupun merantau, ini cocok sekali buat kalian karena di mana kaki menginjakkan, di situ sumber rezeki datang ya. Tapi ini beda dengan Tunggak Semi ya. Kalau Tunggak Semi itu tunggak dipecok, ibaratnya buka usaha muncul lagi, rezekinya datang lagi, ada lagi. Setiap buka usaha, setiap bikin apa tuh pasti menghasilkan rezeki. Tapi kalau Bumi Pinetak ini dimanapun dia berada, disitulah rezekinya datang. Nah ini sangat bagus sekali. Kalau orang Jawa ini menganggap bagus sekali, ini weton yang lumayan bagus gitu ya.
Baik konco-konco, seperti itulah pembahasan weton Minggu Kliwon versi Mbak Dona ya. Ini tidak 100% benar karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau penghitungan Minggu Kliwon, meneptu dan pasarannya ini udah pasti benar dan semua dongke, leluhur, pupu jangga itu mengatakan ini benar. Cuma untuk pembahasannya sendiri itu tergantung versi atau bercabang-cabang makna dan cara mengartikannya pun juga banyak arti. Itu ya konco-konco. Baik, semoga apa yang saya sharing bermanfaat. Baik, satu yang mau saya katakan. Kalau ada yang tanya, Mbak aku tuh Minggu Kliwon tapi aku tuh kok enggak kayak yang apa sampean katakan ini, kenapa? Coba sampean tanya sama bapak ibumu ya konco-konco. Minggu kalau sudah di atas jam 5.00 lahirmu udah mancing ngasar, udah masuk ngasar, udah mancing mau ngasar atau jam 3 lebih, itu udah dianggap hari Seninnya atau hari keesokannya ya. Jadi bisa konco-konco tanyakan dulu sama bapak ibunya, kalian lahirnya pada waktu jam berapa, terus di hari apa. Mungkin kalau Minggu udah jam 4 gitu berarti kamu udah ada di hari Senin setelah Kliwon itu legi, jadi kamu udah neptunya tuh udah Senin legi. Seperti itu ya konco-konco. Jadi harus dimat-mati beneran ini. Jadi kalau ada yang tanya, Mbak aku tuh Minggu Kliwon tapi kok aku enggak kayak Minggu Kliwon, nah jangan langsung seperti itu. Coba ditanya dulu Pak ibunya, Pak dulu tuh aku lahirnya tuh siang, sore, maghrib atau ngasar nggih, tanya gitu. Baik konco-konco, seperti itu. Satu pesan lagi dari saya yaitu yang namanya manusia itu ada 3 amalan yang tidak bisa terputus setelah kita meninggal, yaitu sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh. Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak-anak yang soleh. Jadi pesan dari saya, jika ada sedikit rezeki tolong disisihkan untuk kotak amal, untuk masjid-masjid terdekat, untuk orang-orang fakir dan miskin, karena sesungguhnya bersedekah itu tidak akan membuat kita melarat atau membuat kita bangkrut ya, karena bersedekah itu akan membersihkan harta kita, mensucikan diri kita, membuka aura kita, dan memberi kita hati yang akan lebih suka membantu gitu loh. Dan yang namanya bersedekah itu Allah sudah berjanji akan melipat gandakan, dan Allah akan mengembalikan, bahkan akan dikembalikan berlipat-lipat ganda. Baik konco-konco, terima kasih. Cukup sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.